Oke, video pertama nih channel gue pengen ngebahas binatang aja nih. Gue pengen ngebahas ikan. Sekarang gue mau nanya dulu nih ke lu pada. Menurut lu berapa sih rata-rata umur manusia sekarang ini? Kalau kita ngelihat dari data nih ya, rata-rata angka harapan hidup orang di Indonesia itu ada di sekitar 70 tahunan. Tapi ya ada juga orang yang bisa lebih tua dari itu. Contohnya kayak engkong gue lah, udah 80 lebih. Apalagi banyak tuh kan orang-orang yang sampai umurnya itu 100 tahunan gitu. Tapi ikan yang pengen gue bahas di sini tuh umurnya lebih tuir tuh dari umur-umur manusia sekarang. Rata-rata umur nih ikan tuh bisa tembus sampai 400 tahunan. Ya 5 kalinya umur engkong gue lah. Kalau mau dikira-kira tuh lu bayangin aja, ikan tuh udah hidup dari zaman pertama kali VOC nyampe di Indonesia. Ya sekitar tahun 1600-an lah. Dan sampai sekarang tuh ikan masih hidup tuh. Jadi langsung aja gue spill nih. Dari thumbnail juga udah kelihatan sih. Di sini gue pengen ngebahas hiu Greenland atau Somniosus microcephalus, vertebrata yang umurnya itu paling panjang di dunia sekarang. Jadi ceritanya dulu waktu zaman gua TK, papi gua tuh ada ngebeliin kaset buat gua. Waktu itu mungkin bocah-bocah dibeliinnya kaset kayak Power Ranger atau Ultraman gitu kan. Tapi gue dibeliinnya malah film dokumenter lama gitu, The Ultimate Guide Shark tahun 1996. Ya, gue juga baru tahu sih ini judulnya. Nah, di film ini nih gue pertama kali tahu ada yang namanya hiu Greenland. Dan waktu itu dulu gue takut anjir ngeliat nih ikan. Soalnya buat ukuran anak TK nih bentuk nih ikan tuh lumayan creepy dulu. Hiu Greenland atau nama latinnya itu Somniosus microcephalus. Somniosus itu nama genusnya yang artinya sleeper shark atau hiu tukang tidur gitu lah. Terus microcephalus itu artinya kepala kecil. Meskipun namanya hiu Greenland, tapi ini ikan tuh gak cuma ada di Greenland doang. Penyebaran mereka biasa ditemuin di laut air dingin, di sekitar Samudra Arktik sama Samudra Atlantik Utara. Hiu ini bisa ngegede sampai panjang kira-kira 7 meter maksimumnya. Dan beratnya itu bisa nyampe 1000 kg atau sekitar 1 ton. Ya buat ukuran ikan mah ini hitungannya gede banget bro. Buat ciri fisiknya mungkin agak beda nih dengan hiu-hiu pada umumnya. Agak lebih burik nih ikan. Wajar jika wajahku burik karena mainku di bawah terik. Kepalanya yang kecil dan moncongnya itu bulat. Ya sesuai lah dengan namanya, microcephalus. Sirip-siripnya itu pendek, sama warna kulitnya itu abu-abu kecoklatan gitu, agak-agak kusam. Beda dengan kebanyakan jenis hiu yang warnanya itu biasa lebih glowing gitu kan. Kalau masalah makanan nih, ikan tuh sebenarnya predator puncak atau apex predator tuh di habitatnya. Menu makanan utama mereka itu ikan, contohnya kayak ikan herring, skate, halibut, sampai hiu-hiu lain yang lebih kecil. Tapi selain ikan, hiu Greenland ini kadang juga doyan lah ngemakanin bangke-bangke hewan lain, khususnya mamalia nih. Contohnya kayak narwal, anjing laut, beruang kutub, atau rusa kutub yang mungkin udah mati duluan, terus bangkainya kelelep di laut. Nah, kalau lu lihat-lihat dari klip video-video ini ikan tuh kelihatan kalau geraknya itu lambat banget. Logikanya kalau ikan selambat itu kagak mungkin dah dia bisa nangkepin mangsa-mangsanya yang geraknya itu jauh lebih cepat kan. Nah, tapi di sini hiu Greenland itu ngeburu mangsanya pakai strategi ambush gitu, ngendap-ngendap. Warna kulit mereka yang gelap itu bikin mereka lebih mudah kamuflase dengan warna air. Dan waktu ada mangsa yang ngedekat, dia itu bakal langsung nyedot mangsanya, dan kadang mangsanya itu langsung ditelan tuh bulat-bulat. That's why kadang di perut mereka itu sering ditemuin mangsa yang masih utuh. It's a cod. Now, this is interesting. That might be a cod that died of natural causes and this came along and fed on it, or they might actually take living fish. Tapi meskipun kelihatannya ini ikan cukup gede buat makanin manusia, sampai sekarang ini tuh belum ada kasus hiu Greenland nyerang manusia yang terverifikasi. Ya jelas lah ya ini, karena habitat mereka itu ya yang emang ekstrim gitu. Jadi ya bakal jarang banget tuh interaksi dengan manusia. Ya kali kan ada orang yang mau diving di air sedingin itu, kecuali mungkin abang ini kali ya. Lalu juga nih hiu emang hiu yang lemot ya, bukan hiu agresif kayak hiu mako atau great white gitu. Lu lihat aja tuh abangnya cuma dicuekin gitu. Dingin, tetapi tidak kejam.
Nih hiu punya sekitar 96-104 gigi di rahang atas sama rahang bawah mereka. Kalau lu bandingin nih, bentuk gigi mereka itu kecil-kecil dibanding hiu lainnya. Contohnya Great White Shark itu kan gede banget ya giginya. Kulit dari hiu Greenland ini ditutupin sama yang namanya dermal denticle, yang bentuknya itu kayak gigi di permukaan kulit dan lumayan tajam-tajam tuh dermal denticle-nya. Fungsinya itu buat ngurangin hambatan air waktu hiunya berenang. Reproduksi hiu Greenland sampai sekarang ini masih lumayan misterius sih. Peneliti tuh ngeduga kalau hiu ini tuh reproduksinya dengan cara ovovivipar. Buat lu pada yang kagak tahu nih, ini nih sebenarnya pelajaran anak SD. Jadi ovovivipar itu kondisi di mana telur itu berkembang dan menetas di perut betina. Kemudian waktu telurnya udah netes, baru deh dilahirin tuh sama si betinanya tadi dalam kondisi sudah jadi anak ikan. Sama tuh peneliti, mereka nyoba buat ngeestimasiin kapan nih ikan tuh nyampe umur matang seksual atau puber mereka. Dan hasilnya, wow bro. Hiu Greenland itu matang seksual di sekitar umur 150 tahun. Jadi ya di umur 150 tahun itu tuh baru nih ikan bisa kawin. Itu pun kalau nih ikan bisa survive sampai umur segitu kan. Jadi ya wajar aja lah kalau jarang banget ada reproduksi hiu Greenland yang kepantau. Terus satu lagi, kalau lu lihat mata nih ikan ya, di matanya itu ada kayak sesuatu yang nempel gitu kan. Itu tuh sebenarnya sejenis copepod parasit yang namanya itu Omatocoita elongata. Jadi copepod ini banyak ditemuin di lensa mata hiu Greenland sama hiu Pacific Sleeper. Dan hampir 98% hiu Greenland itu di matanya pasti ada nih parasit. Ukurannya kecil sih, paling cuma sekitar 5 sentian. Dan dia itu nempelin ke mata hiu Greenland pakai struktur kayak jangkar yang namanya itu bulba. Bisa dibilang nih parasit nempel permanen ke mata nih hiu, yang ngebuat hiu Greenland itu kebanyakan penglihatannya rusak atau bahkan sampai buta sebagian. Tapi ya sebenarnya kagak ngaruh-ngaruh amat sih. Soalnya hiu Greenland itu emang gak terlalu bergantung sama matanya. Wong habitatnya aja emang udah gelap-gelap remang gitu kan. Apa yang mau dilihat coba? Nah, ada hipotesis yang bilang kalau copepod ini tuh ngasilin bioluminescent yang bisa bikin mangsa hiu Greenland itu jadi tertarik buat ngedeket. Jadi ceritanya ya kayak simbiosis mutualisme gitu. Tapi ini cuma sekedar hipotesis yang kagak ada buktinya tuh sampai sekarang. Kayak yang udah gue bilang di awal, hiu Greenland ini punya umur paling panjang dari semua spesies vertebrata yang ada sekarang. Jadi dulu ada satu hiu Greenland yang ditangkap di tahun 1936. Dan nih hiu itu habis ditangkap tuh ditandain, terus dilepas lagi. Nah, hari apes kagak ada yang tahu nih. 16 tahun kemudian nih ikan tuh ketangkep lagi di tahun 1952. Ikan yang sama nih dengan 16 tahun yang lalu. Bro tidak pernah belajar dari kesalahan. Dari penangkapan kedua kali ini nunjukin kalau hiu Greenland itu pertumbuhannya lambat banget, cuma sekitar 0,5 sampai 1 cm per tahun. Lalu nih, di tahun 2016 ada penelitian yang ngamatin 28 spesimen hiu Greenland. Dari pengamatan itu, peneliti pakai sistem penanggalan karbon atau carbon dating dari lensa mata nih hiu buat nentuin umurnya. Dan hasilnya tuh hiu tertua yang tercatat punya umur sekitar 392 tahun dengan rentang 120 tahun. Yang berarti nih kan kemungkinan lahir antara tahun 1504 sampai 1744. Ada teori yang ngejelasin kalau umur panjang hiu Greenland itu ada hubungannya dengan metabolisme mereka. Jadi mereka punya metabolisme yang lambat banget. Metabolisme yang lambat ini juga bentuk adaptasi mereka dari habitatnya yang dingin parah itu. Ambil contoh dari jantung mereka. Jantung hiu Greenland itu berdetak sekitar 12 detik sekali. Sedangkan kalau manusia itu sekitar 1 detik sekali kan kalau lagi kondisi istirahat. Lalu sedikit tambahan lagi nih. Kalau menurut artikel yang judulnya itu ini nih, A Review of Greenland Shark Somniusus Microcephalus Studies in the Kongsjorden Area, Svalbard, Norway, yang ditulis dari research beliau-beliau ini nih di tahun 2016. Ngamatin kalau rata-rata frekuensi kibasan ekor hiu Greenland itu bisa dibilang lambat banget, sesuai lah dengan metabolisme mereka, yaitu cuma sekitar 0,15 Hz, yang juga ngebikin kecepatan renang hiu Greenland itu jadi lambat. Nah, dari sini nih baru muncul spekulasi tadi yang bilang kalau mereka itu ambus predator yang nangkep mangsanya diem-diem. Karena dengan kecepatan renang selambat itu kan bakal sulit bagi mereka buat ngejar mangsa secara langsung. Ditambah lagi mereka tuh punya cryptic coloration yang bikin mereka tuh jadi tersamarkan gitu di dalam air. Jadi sulit kelihatan. Udah kayak pakai gili suit nih ikan.
Di sana orang-orang lokal dari suku Inuit nyebut ikan ini dengan sebutan ya ini. Sama orang lokal di sana, Nihiu tuh sering banget ditangkepin buat dimakan. Contohnya kayak di Islandia. Nihiu tuh ditangkep terus difermentasiin kayak dikeringin gitulah dalam waktu yang lama. Nama makanannya ini tuh ya lu baca sendiri lah ya. Lu bayangin aja, lu udah hidup ratusan tahun nih, tiba-tiba lu ditangkep cuma buat dijadiin ikan asin. Udah gitu sebenarnya nih ikan tuh rasanya gak enak-enak banget. Soalnya dalam daging hiu Greenland itu ada kadar urea yang tinggi, yang menurut banyak orang itu ngebikin rasanya jadi kayak bau kencing gitu. Terus udah gitu beracun lah gitu kalau proses fermentasinya kagak bener. Proses fermentasi itu tadi tujuannya emang buat ngurangin kadar urea yang ngebikin daging ikan tuh jadi bau. Dari daging hiu Greenland yang kayak bau kencing ini nih munculin cerita lokal atau urban legend tuh di masyarakat sana. Ceritanya dulu tuh ada nenek-nenek yang nyuci rambutnya pakai air kencing buat ngilangin kutu rambut. Abis nyuci rambut, tuh nenek ngejemur bajunya tadi yang kena kencing soalnya kan. Bajunya hanyut ke bawah laut dan jadilah tuh baju hiu Greenland. Gitu. Lanjut ke set story-nya nih. Kayak yang kita tahu, nih ikan tuh gedenya lambat banget kan. Baru bisa kawin aja di umur 150 tahun. Udah gitu sekali beranak juga anaknya kagak banyak-banyak amat kan. Apalagi yang bisa survive sampai gede. Yang kayak gini-gini nih sebenarnya yang bikin populasi nih ikan tuh rentan banget. Dulu hiu Greenland itu sering ditangkepin massal buat diambil minyak hatinya. Dan juga banyak kasus bycatch atau penangkapan yang gak sengaja. Misalnya kayak kejerat jaring ikan atau kemakan pancing nelayan yang padahal hiu Greenland ini bukan target tangkapannya itu. Jadi kira-kira ada 3.500 ikan yang ketangkep tiap tahun di sekitar Laut Arktik sama Lautan Atlantik. Tapi untungnya sekarang ini penangkapannya cuma dibatasin buat nelayan lokal di Greenland sama Islandia doang. Jadi ya cuma mereka, warlock-warlock sana tuh yang boleh nangkep nih ikan. Dan yang pasti tangkapnya juga kagak banyak-banyak amat kan. Belum lagi ada masalah baru tuh, kayak perubahan iklim atau climate change yang ngebuat habitat nih ikan tuh jadi susah buat ditinggalin. Jadi makin anget kan airnya. Komplikasi dari faktor-faktor tadi tuh udah ngebikin populasi hiu Greenland berkurang sekitar 30-49% dari populasi awal sejak tahun 1900-an. Meskipun sekarang status konservasinya masih vulnerable, tapi kalau dibiarin terus kan ya lama-lama kelar juga nih ikan, punah ntar.